Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Warso Najib. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan demonstrasi lab work dari course CCNA DevNet Associate, yaitu pada modul ke-8, atau tepatnya lab 8.6.7 dengan judul Construct Python Script to Manage Webpack Team, seperti yang dapat dibaca pada judul video berikut ini. Oke, kita siapkan virtual machine-nya sudah dijalankan, seperti dapat dilihat di sini. Kemudian saya full screen dulu. Ya, di sini sudah berada di virtual machine DevNet Associate. Kemudian kita buka file ininya, praktikumnya atau lab-nya. Nah, di sini lab 867 dengan judul Construct a Python Script to Manage Webpack Team. Nah, di sini seperti kita lihat judulnya, kita akan meng-create suatu program dalam bahasa Python atau Python Script untuk mengelola akun Webpack Team yang dimiliki melalui API yang disediakan oleh Webpack yang bisa diakses di developer.webpack.com. Oke, pada unit lab ini ada part 1 sampai part 7. Seperti bisa dilihat di sini, part pertama ini menjalankan DevNet Associate Virtual Machine, ini sudah kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah mengambil token akun dari Webpack Steam dari webnya developer.webpack.com. Oke, kita langsung saja dan seterusnya ya nanti sampai part ke-7. Kita lihat part kedua. Part kedua ini kita menggunakan Chromium Web Browser untuk login ke alamat ini. https://webpack.com. Coba saya copy, kemudian saya buka Chromium Web Browser. Oke, ini sudah mulai terbuka. Kemudian kita paste alamat tadi, developer.webpack.com, kita enter. Kemudian kita cek apakah sudah login atau belum, karena tadi sudah pernah login. Kalau belum, kita coba untuk, ini sudah ya, sudah login, karena tadi pagi sudah pernah login. Oke, kita kalau belum maka harus mengikuti tutorial login menggunakan akun identity Cisco yang sudah dimiliki ya. Oke, kemudian yang kedua, yang step 1 sudah, step 2, explore API documentation. Nah, di sini kita diminta melihat pada documentation, kemudian dilihat pada API reference. Kalau kita lihat di webnya, di sini ada documentation. Nah, ini bagian bawah ada go to documentation. Kemudian di sebelah kiri ada API reference. API reference ini di bagian REST API ada API reference. Kalau kita expand di sini, maka ada beberapa subtopik, admin, audit, event, dan sebagainya. Kemudian yang akan dipakai nanti adalah people, rooms, membership, dan message. Kita lihat satu persatu, misalnya yang M itu apa tadi? Message sama membership. Message ada di sini, membership di sini.
Kalau kita klik maka akan ditampilkan beberapa API yang terkait dengan membership. Misalnya di sini ada list membership, kemudian create membership, ada get membership detail, update membership, kemudian juga delete membership. Kemudian yang message kalau kita lihat di bagian bawahnya, message, ya di sini ada message. Kemudian di message ada beberapa API juga, ada list message, list direct message, kemudian create message, edit message, get message detail, dan delete message. Kemudian yang ketiga adalah people. Kita lihat di bagian people di sini, people. Ya di sini juga ada beberapa API atau method. Ada list people, create people, get person, dan seterusnya sampai get my own detail. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi, role ya, rooms. Pada room kita lihat di sini ada room. Nah, room juga ada beberapa API, list room, create room, get room detail, update room, delete room, dan seterusnya. Oke, ini kemudian step 3 sudah, kemudian kita kita lanjutkan ke step 3 yaitu di dalam documentation kita lihat getting started di bawah REST API. Oke, kita scroll ke atas lagi. Ini sudah ada ya, getting started. Kemudian di bawah account and authentication. Account and authentication ya, di sini ada mencari token ya, token. Oke, di sini ada token. Kalau saya klik copy, kemudian this personal access token is provided to test the API and will valid for 12 hours after logging in. It should not be used in production site. Kemudian saya oke. Kemudian kita tempelkan, kita simpan di sini misalnya. Saya simpan di sini untuk persiapan untuk part selanjutnya. Token Webpack Teams. Webpack Teams API. Oke, saya paste di sini. Ya, ini ada ya satu baris gitu ya. Oke, saya simpan dulu, save, kemudian saya minimize. Kemudian kita kembali ke step by step di PDF-nya. Nah, kemudian yang part 2 sudah selesai, kita lanjutkan ke part 3, tes akses token tadi. Oke, yang pertama kita kembali ke browser dan klik documentation. Kemudian di bawah people kita klik yang get my own detail. Kita klik bagian people, IP reference, kemudian yang people. Kemudian di sini ada salah satu metode yang namanya get my own reference. Kita klik get my own detail, get my own details. Kemudian saya klik di sini. Nah, di sini ada try it, mana ya try it. Oke, kita coba klik dari sebelah kiri ya. Get my own detail. Kemudian
Oke, kemudian yang step 1C ini in the try it panel on the far right, klik try it or run. Oh ya, ini harus digeser sebelah kiri. Kemudian di sini ada, ya ternyata ada sebelah kanan ya. Ada try it, kemudian atau sebelum kita try, ini sudah ada personal tokennya sudah langsung dikopikan oleh browsernya. Metodenya get, kemudian interface-nya ini ya, people, me. Kemudian parameter lainnya, calling data ini kita biarkan default saja. Kemudian kalau kita klik run, nah maka responnya ada di bagian bawah, statusnya 200, oke di sini. Kemudian ID-nya ini, emailnya warsun@gmail.com, email saya. Kemudian phone number 0, display name Warsun Najib, nickname, first name Warsun, last name Warsun. Nah ini karena belum di set ya, masih seperti ini. Kemudian created at tanggal sekian, last modified dan seterusnya. Status inaktif, type person. Oke, kemudian kalau kita lanjutkan di sini, klik request to see the full URL, use the get, you will use this URL in the next step in Python script. Klik request. Kemudian, oh ini ya request. Kemudian kita kopikan ini ya, kita kopikan API-nya. Kita masukkan di sini. Saya paste di sini. Ini adalah apa tadi? Metode API untuk person yang get my own detail. Oke, disimpan dulu di note di sini. Kemudian saya minimize lagi. Kita kembali ke PDF-nya. In the middle section, you can review all the documentation for response properties. Oke, di bagian sini ada misalnya calling data, respond priority, ID, email, phone number, kemudian value, ya dan seterusnya ya. Ini keterangan dari respon yang ada di sebelah kanan tadi. Oke, kemudian part 3 step 1 sudah, kemudian step 2, use a Python script to test your access token. Oke, kita masuk ke folder ini ya, dev net source webpack team directory. Kita buka ininya, sebentar ini kita minimize dulu browsernya. Kemudian kita buka ini, kita navigate ke devnet src webpack team. ls, kemudian cd, apa lab ya, cd lab, ls lagi, cd devnet src, kemudian masuk ke webpack-nya. Kalau kita ls lagi, ya. Nah, di sini ada beberapa beberapa file Python yang sudah disediakan. Ada authentication, get room detail, list membership, list people, pagination, dan seterusnya. Oke, di sini akan kita lihat authentication.py. Kita coba lihat, place the following code into the file. Be sure you place it. Oke. Kita buka misalnya yang authentication.py, pakai nano editor saja supaya cepat di sini. Nano authentication.py. Oke, ini masih kosong. Kemudian
kita copy ini, import, oke tulis aja ya, import request, kemudian import JSON, kemudian halaman selanjutnya, oke mungkin saya copy dulu ini, sambil nanti tokennya diubah, copy, saya paste di sini, itu pakai apa? Ctrl U. Oke, akses token sama dengan your token ini. Tokennya kita ganti dengan yang kita tulis di note tadi di sini. Kita copy token ya dari huruf M sampai satu baris semua. Oke, saya copy. Kemudian saya paste di sini. Edit, paste, shift Ctrl V ya. Oke, kita cek dulu nih warnanya kok beda. Oh iya, karena ada ganti barisnya ya. Oke, kemudian akses token sudah, URL, HTTP, webbacktim, oke. Header-nya kita cek di PDF-nya tadi supaya tidak ada kesalahan ini. Header-nya sekian, kemudian authentication bearer format access token, oke. Kemudian respon ini bisa kita indent ya. Oke, kemudian kita coba save dulu aja, Ctrl O, kemudian enter, kita keluar Ctrl X, kita coba jalankan dengan perintah ini ya, Python 3 authentication.py. Kalau kita jalankan di sini, Python 3 authentication.py, kita enter, kita coba dulu, oke sudah di enter. Nah ternyata sudah ada respon, artinya settingnya sudah benar, maka ya kita akan mendapatkan respon yang mirip dengan di sini ya. Misalnya di sini ada ID, kemudian email, phone number, first name, last name, dan sebagainya. Oke, ini part 3 selesai, kemudian yang part 4, manage people in Webback-Team. Look at API documentation for listing detail of a registered Webback-Team user. Ini kita coba ya di bagian people, kemudian method untuk list people ini ya. Oke, kita minimize dulu. Kita lihat di webnya tadi di bagian people API reference people, kemudian list people ini ya. Saya klik coba di sini. List people, kita coba dulu list people. Under query parameter, find email parameter. This is parameter you will use to find specific user in your organization. Alternatively, you could use the display name parameter. If you know person that the exact name, you can use the try add feature. Oke, kalau kita coba query parameter. Query parameter, ya ini under query parameter, you will use to find a specific user in your
Organization alternate way, you could use a display name parameter. If you know the exact name, you can use the try-it feature. Ya, ini karena apa namanya kita menggunakan akun personal bukan organisasi. Kita misalnya saya masukkan nama saya sendiri, ya, email saya sendiri saja, atau saya cari misalnya instruktur saya, ya, saya cari dulu emailnya, pause. Oke, misalnya saya masukkan email dari instruktur TOT ini. Oke, kemudian nomor berapa? Step 1 tadi ya, this parameter if you know the extent. Oke, mungkin kita coba, kalau kita coba di sini dulu, pakai try-it ini ya, try-it. Kita cari apakah responnya ada. So, kita run di sini ya, run. Kemudian not found ID sama dengan 0, display name, email luhur@gmail.com, display name Luhur Bayu Aji, nickname Luhur, first name Luhur, last name Bayu Aji. Nah, ini sepertinya ada ya. Oke, status 200 oke. Oke, kemudian kita copy ininya tadi, query-nya ya, request-nya ya. Kita copy. Note, masukkan di note sini. Kemudian kita lanjutkan. Step 2-nya kita gunakan file list people.py. Oke, kita apa namanya? Kita ls dulu aja supaya kelihatan lagi. Ada file list people.py. Kita buka pakai nano. List people.py, oke. Masih kosong. Kemudian kita kita masukkan import request, kemudian import JSON, kemudian berikutnya akses token. Oke, akses tokennya tadi sama dengan yang di note tadi, kita copy lagi di sini. Ctrl C, kemudian saya paste di sini akses token, akses underscore token, sama dengan tanda petik. Oke, kemudian setelah akses token, kita kopikan saja ini URL sama dengan kita copy, kemudian kita paste di sini URL https people header authorization. Oke, kemudian ini parameternya kita coba misalnya ya.
Kita parameternya kita ganti dengan email Pak Luhur tadi. Oke, kemudian ini indentasenya, ini coba kita betulkan dulu. Ini kita tab, content type juga kita tab. Kemudian yang email juga kita tab supaya tidak salah. Kemudian yang respon tetap, print juga tetap. Oke, kita simpan, Ctrl O, yes, Ctrl X. Kemudian kita jalankan dengan perintah. Ini ya di bagian C ada Python 3 listpeople.py. Kita cat dulu supaya yakin. Ya, oke, sudah ini ya sesuai yang diedit tadi ya. Oke, kita eksekusi dengan Python 3 listpeople.py, kemudian kita enter. Oke, ada error line 2. Import request, ini kurang S ya. Coba kita nano lagi. Ya, request-nya kurang S. Request, kemudian kita simpan, Ctrl X, kita eksekusi lagi, enter. Ya, sedang mencari sepertinya. Ya, kemudian ditampilkan. Nah, ini sudah ada reply-nya ya, display name, kemudian ID-nya, kemudian email, first name, last name, dan seterusnya. Oke, kemudian ini step C sudah. Kemudian step 3, list additional administrative detail for person. If you are using web-based administrator, you can get additional detail. For the person by using the value of the person ID key in your API call. Add the following code to use people py.script, replace previous ID with ID from the previous API call. Person ID, kalau kita coba, person ID-nya adalah ini ya, organization ID, person ID. Oke, misalnya oke, kalau kita coba yang step 3, kita copy ini ID-nya misalnya, copy, kemudian kita masukkan ke parameter di file list people ya. Kita tambahkan di bagian bawah person ID URL. Ini tambah person ID equal, kita paste di sini. Oke, kemudian ini kita beri catatan biar besok kalau dibuka tidak lupa.
Ini saya kasih note person ID kemudian authorization barrier format access token lainnya sepertinya sama. Kita simpan saja. Saya simpan, Ctrl U. Yes. Kemudian Ctrl X. Kemudian kita jalankan. Kita jalankan lagi misalnya. Kemudian kita jalankan lagi dengan Python release paper.py. Oke, kemudian kalau kita cek apakah ada yang sama, apakah ada yang berbeda, status unknown type person sepertinya sama ya, karena memang ID-nya sama. Kemudian yang kelima, part 5 ini manage room in Webpack Teams. Locate the investigate IP documentation for the room. Nah, kita lihat di browser Chromium-nya tadi, IP reference for rooms. Di sini ada API, kemudian ada room. Kemudian ada berapa ini? 1, 2, ada list room, create room, dan seterusnya. Ada 6 ya. Kita cek di lab-nya. Explore files, klik get request for the list room. List room berarti yang ini ya. List room. Oke, kemudian parameternya kalau kita lihat ada team ID, ada type, sort by, max, dan seterusnya. Oke, kemudian use Python script to list all the room for authenticated user. For this step, you will need to be a member of at least one room. A conversation with one other person is considered a room in Webpack team. Kita coba shortcode ini listroom.py. Sebentar ini saya minimize dulu. Di sini ada ls, namanya tadi apa? Listroom.py. Listroom.py dan isinya masih kosong. Kemudian kita masukkan di sini. Saya copy saja karena sebagian besar sama. Kemudian akses tokennya kita delete dulu, kemudian kita copy dari file note tadi. Akses token dari M ini sampai consumer, Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Ctrl Shift V.
Kemudian URL-nya tetap, header-nya tetap, ini di tab, kemudian content type juga di tab. Lainnya sama, oke kita save saja. Ctrl O, yes, Ctrl X. Kemudian kita jalankan Python 3. Python 3 listroom.py. Kalau kita enter, ya maka ada apa namanya? Ada reply-nya bermacam-macam tergantung dari ininya, tergantung dari aktivitas ini Webpack yang sudah saya lakukan ya. Misalnya yang saya ingat di sini ada Online Academy, DTS Online Academy Cisco dan seterusnya ya. Kemudian ada last activity misalnya, ini last activity 2005 Mei, 2020 bulan Mei. IT title misalnya IT esensial ya, yang agak sulit dibaca karena belum diformat. Oke, kemudian step 3, locate the investigate the IP documentation for posting to the room API. Return the developer webpack.com under API reference and click room if necessary. Return to the room API. The room API has one post method, create a room. Klik the query parameter. Oke, misalnya kita lihat yang create room dari Chromium browser-nya. Kita lihat yang create room di sini. Ya, create room ada parameternya, misalnya title ya, title, kemudian team ID, classification ID. Metodenya tentu saja post ya, karena create. Oke, kita minimize dulu ini. Kita lanjutkan yang step 4. Use Python script. Kita coba ini createroom.py. Kita sebentar, ini biasanya perlu akses tokennya. Tadi sudah saya copy dulu akses tokennya ya. Oke, kita buka saja createroom.py. Kemudian kita kopikan ini. Indentasenya kita betulkan dulu. Kemudian yang tokennya kita ganti dengan token yang dari node tadi. Kita copy lagi. Copy, kemudian kita paste di akses token di sini, kita delete. Kemudian kita paste, Ctrl Shift V. Kemudian code selanjutnya kita ini tulis, kita kopikan dulu 3 baris ini, kemudian kita paste di bawahnya. Ctrl. Nah, kemudian title-nya kita ganti misalnya di sini menjadi DevNet Associate Training.
Oh, sudah ya, definite associate training, metodenya post, save the save, you should get response similar to. Oke, kita simpan, Ctrl O, yes, kemudian Ctrl X, kemudian kalau kita run Python, kita ganti ini Python 3, createroom.py, oke, kita tunggu sebentar. Nah, maka akan ada respon ini ya, title definite associate training, type group, creator ID, sekian-sekian. Oke, kemudian kalau kita in your victim application, verify you know si definite training room. Oke, coba saya login ke web victim dulu. Sebentar, saya pause recording sebentar. Langsung saja ya melalui web Chromium. Kita masuk ke web victim. Oke, kita sign in. Kita tunggu sebentar. Oke, kita masukkan akun saya, warasun@gmail.com. Kemudian next. Validating your email address. Kita tunggu sebentar. Apakah proses ini password sign in? Kita lihat apakah proses meng-create room dari Python script tadi sudah tertampil di dalam akun Webex Teams yang ada di sini ya. Ini karena baru buka pertama kali melalui browser yang ini, yang Chromium, yang di virtual machine, jadi agak lama ya. Oke, kita tunggu sebentar atau saya pause dulu. Oke, ini mulai terbuka setelah nunggu hampir 1 menit tadi. Welcome to Webex. Kemudian ya, oke, ini sudah mulai ada Teams. Kemudian kalau, nah ini sudah bisa kita lihat di sini ada apa namanya room yang sudah ada ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling atas ini definite associate training, ini tadi yang barusan dibuat ya. Kalau saya klik di sini mestinya masih kosong ya. Oke, apakah ada infonya di sini? Info misalnya dibuat kapan dan sebagainya. Ini people-nya hanya 1. Add people. Misalnya saya masukkan tadi Pak Luhur. Oke, mungkin ini tidak bisa karena tidak digunakan untuk akun Webex mungkin ya. Oke, kemudian kita dulu. Misalnya kalau kita cari ini ya Mas Adi Wira itu ya. Adi atau Mas Ronald misalnya. Nah, di sini ada Mas Ronald Adrian misalnya. Add. Oke, misalnya kemudian saya klik message di sini tes create room dari Python script. TOT definite Januari 2021.
Oke, kemudian saya kembali lagi ke petunjuk tadi. Berarti yang di step 4D sudah muncul, apa namanya, room ini ya, definite associate training pada akun Webpack Team. Oke, kemudian yang step kelima, kita menggunakan Python script untuk get room detail. Oke, misalnya ini akan menggunakan file namanya getroomdetail.py. Oke, kita coba di sini, kita edit dulu. getroomdetail.py, oke. Kemudian kita masukkan itu import request, kemudian saya copy saja ini, copy, kemudian saya paste di sini. Kemudian indennya saya perbaiki. Kemudian akses tokennya kita ganti dengan yang dari node tadi. Node ini ya. Kita copy yang ini tadi. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Ctrl Shift V. Kemudian yang room ID-nya, nah ini room ID-nya lupa tadi ya, sebentar ini kita save dulu, Ctrl O, Ctrl X. Nah, tadi room ID-nya adalah ini ya, creator ID, last activity, owner ID. Room ID. Oke, room ID-nya ini sudah saya copy tadi dari eksekusi sebelumnya ke mana? Ke node. Room ID-nya adalah yang ini. Ini ya, tadi sudah saya copy, kemudian kita paste di room ID di sini. Saya delete dulu. Kemudian Ctrl Shift V. Kemudian kita simpan, Ctrl O. Kemudian kita keluar dari situ. Kemudian kita kembali ke lab tadi, ini minimize. Save and run, nah misalnya ini ya, kita jalankan. Python 3. Python 3 spasi getroomdetail.py. Oke, kita tunggu sebentar eksekusinya. Oke, maka di sini akan apa namanya? Ditampilkan room ID sekian, kemudian meeting link-nya sekian, Cisco Park, kemudian SIP address sekian, meeting number 883 sekian. Oke. Ini ya kurang lebih sama dengan mirip dengan ini ya. Meeting number, CSIP address, kemudian calling detail, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang part 6. Di sini tentang memanage membership di dalam Webpack Teams. In this part, you will use the membership API to add someone to your room.
Yang pertama, locate and investigate API documentation for membership. Oke, kita coba lihat di mana? Di ininya. Web API-nya di membership. Membership di atas. Membership, kemudian get list membership. Get list membership. Nah, ini ya, yang get list membership. Kalau kita klik di sini, oke, maka ditampilkan detail dari request-nya, room ID, person email, max. Oke. Kemudian klik get request, oke sudah. Kemudian yang step keduanya kita gunakan file ini, list membership.py. Kita buka dari sini. List membership.python. Kemudian kita copy saja biar kita copy dari sini. Copy, kemudian kita paste, Ctrl Shift V, kemudian tokennya kita ganti dulu. Tokennya kita copy yang dari node tadi. Token agak di atas, ya ini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian room ID. Nah, room ID tadi kita ganti dengan room ID yang apa tadi? DevNet tadi ya. Ini room ID kita copy dari sini sampai A1, Ctrl C, kemudian kita paste di sini di room ID. Kemudian kita kemudian kita cek lagi di ininya, header-nya kita indent, content type juga kita indent. Kemudian parameter room ID. Ini tadi replace your room ID with the type, oke. Your room ID sama parameter room ID sama room ID. Room ID-nya sudah ini ya. Yang bawah ini tidak perlu diganti, berarti kemudian ini tadi apa? Request list the member of the room. Oke, kita coba, kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X, kemudian di execute menggunakan perintah Python 3 list membership. Kemudian, kita lihat ada pertama saya sendiri, kemudian apakah ada yang lain ya? Ini ada ya, ternyata ada yang sudah ditambahkan tadi Pak Ronald. Oke, ada 2. Kemudian ya, step 3, locate and investigate the API documentation for posting to a membership API. Oke, kita lihat API documentation untuk posting. Berarti yang create ini ya, create a member. Create a membership, add someone to a room by person ID or email address. Optionally making them moderator ya. Ini parameternya harus ada room ID jelas. Kemudian person ID, person email, is moderator bisa true atau tidak. Oke, kita coba
dengan step 4. Use Python script to create a membership adding someone to room. Oke, kita gunakan file create membership.py. Oke, kalau kita buka file create membership.py. Nano create membership.py. Oke, masih kosong. Kemudian kita copy filenya kontennya di sini. Copy, kita paste di sini. Kemudian selanjutnya kita lengkapkan dulu. Copy lagi, kita paste di sini. Kemudian indennya kita betulkan lagi. Kemudian room ID dan token ID-nya kita ganti dengan yang tadi ya. Oke, mungkin kita keluar dulu supaya lebih cepat. Yes, Ctrl X. Kemudian kita cat yang list membership tadi. Kemudian kita copy dua ini ya, akses token dan room ID supaya cepat ya. Copy. Kemudian kita buka lagi. Kita paste di sini. Menggantikan dua baris di atasnya itu ya. Oke, akses token dan room ID kita delete. Oke, kemudian akses token-nya kecil kayaknya ya. Oke, kemudian kita simpan kontrol sebentar ini person email sama dengan person email. Ya, ini misalnya saya masukkan person email sama dengan person email. Person emailnya misalnya saya ganti dengan person email ini saya masukkan misalnya email saya yang lain, misalnya email Yahoo saya. Kemudian saya simpan, Ctrl S, Ctrl O. Yes, kemudian Ctrl X. Person email save and run the user response you should be the only member unless you are someone in the webpack team application. Oke, kemudian kalau dijalankan Python 3 create membership PY, kita loading sebentar, tunggu sebentar. Nah, maka akan masukkan di sini ya, person display name warsun_najib@yahoo.com. Ya, yang penting sudah masuk. Oke, kemudian part 7, manage message in the webpack teams. Message reference kita lihat dulu di ininya, message reference, message, ada list message, list direct message, create message, dan seterusnya. Kemudian akan kita coba
dicoba untuk mengakses yang create message. Dilihat parameternya. Create message berarti yang ini ya, create message. Kita lihat parameternya adalah ini ya, no room ID, parent ID, to person ID, to person email, dan seterusnya. Teksnya apa. Oke, kemudian kita gunakan ini, create markdown message. Kita buka menggunakan nano atau kita ls dulu ya. Create markdown, oke. Nano create apa itu mark. Oke, kemudian akses token dan room ID-nya masih sama, saya paste saja. Kemudian message saya copy di sini. Kemudian importnya belum ada ya, kita import dulu yang request. Import request. Message halo DevNet Associate. Ini saya tambah misalnya message-nya apa tadi? Test sending message. Test sending message from Python. Oke. Kemudian kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Room ID-nya udah betul tadi ya. Ke user file HTML ID kan. Oke, saya coba ini di execute misalnya Python 3. Kita cek sebentar, kita tunggu sebentar, maka akan di direspon dengan ini personal email, person ID, person email, markdown ini. Maksudnya mengirim pesan ke member yang namanya markdown. Hello DevNet Associate, sending from Python. Nah ini yang dikenal tadi. Kemudian HTML, hello string. Ya. Oke, kemudian ya dengan demikian ini sudah selesai untuk lab 8, 6, 7 tadi ya. Ya, dengan demikian telah selesai part 7 dari lab 867 dari course DevNet Associate. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.